Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat. Selamat kepada teman-teman semua. Kalian telah sukses melewati fase pertama dan fase kedua, dan sekarang saatnya kalian naik kelas ke fase yang ketiga. Pada kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat spesial dan sangat penting bagi penulis. Ya, ingat, sangat penting. Jadi tolong siapkan catatan Anda, siapkan pikiran Anda, dan fokuskan pada materi kali ini. Oke? Materi apa itu? Pada kali ini saya akan membahas satu materi tentang alur atau sistematika kepenulisan. Saya akan membahas lebih fokus ke bidang non-fiksi. Dan nanti ada lagi Mbak Tutut, yaitu dengan bidang fiksinya. Untuk bidang non-fiksi, berbeda sekali dengan bidang fiksi. Kalau dalam bidang non-fiksi, alur kepenulisan atau alur naskahnya itu dimulai dengan 3 kata. Yang pertama adalah why, what, how. Ingat ya, why, what, how. Ya, dengan 3 unsur pertanyaan ini atau 3 unsur alur ini, buku Anda sudah cukup tertib, sudah cukup bagus, sudah cukup rapi dalam segi sistematika kepenulisan. Ya, ini untuk non-fiksi. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu apa itu why. Ya, apa saja yang dibahas dalam kategori why. Ya, why kalian bisa membahas satu tema tentang kenapa topik kita penting. Ya. Coba kalian gali, kenapa sih kok topik yang kita bahas itu penting? Ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggali atau memberikan satu pandangan ide atau alasan tentang dampak positif dan negatif dari topik kita. Maksudnya apa? Dampak positif ketika sang pembaca membaca buku Anda, maka dia akan mendapatkan bla 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 bla. Dan ketika dia tidak membaca buku Anda, maka dia akan kehilangan bla 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 bla. Ya. Gitu. Jadi yang kedua bisa dampak positif dan negatif, ya. Atau misalkan masuk dalam fakta. Kita akan membahas tentang misal ada satu tema yang saya ambil dari teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Dampak positifnya kenapa? Misalkan bisa berbicara dengan orang luar negeri, bisa bersaing dengan orang luar negeri, kemudian lebih pede dan lain-lain. Dampak negatifnya apa ketika dia tidak bisa berbahasa Inggris? Disitulah dibahas why-nya. Ya. Kemudian dalam kategori why ini, kalian juga penting untuk memasukkan data dan fakta. Ya. Kalian gali fakta, kemudian cari referensi yang benar. Jangan sampai tulisan kalian hanyalah naskah-naskah yang berisikan data hoax. Itu sangat berbahaya. Makanya ketika kalian menemukan satu data, ketika kalian menemukan satu fakta, coba kalian cari pembandingnya dan save link ataupun daftar pustaka yang kalian dapat. Sehingga data kalian itu bukan hanya hoax, tapi nyata atau betul dalam segi kategori kebenarannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang yang keempat adalah kisah nyata, ya. Dalam why ini coba kalian kasih satu cerita. Coba kalian masukkan satu kisah nyata tentang topik yang akan kalian bahas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan statement kepada pembaca bahwasanya buku kita penting dan ada loh kisah nyatanya, ada loh faktanya. Nah, maka dari itu masukkanlah kisah nyata dalam naskah kalian, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah what. What di sini saya katakan tugasnya atau tujuan dari kategori what adalah membingkai makna topik yang Anda bahas sesuai dengan kategori sesuai dengan keinginan penulis, ya. Jadi
Pertama di sini coba gali definisi tentang topik yang kalian bahas. Misalkan ABG ababil, ya, ABG yang labil. Nah, labil itu apa? Coba jelaskan menurut KBBI. Kemudian atau juga kalian bisa jelaskan menurut dari tokoh-tokoh. Labil itu menurut misalkan Mario Teguh, bla 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 bla. Labil itu menurut ahli psikologi, bla 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 bla. Nah, kalian coba jelaskan secara detail dengan pandangan-pandangan tokoh. Kemudian kalian juga bisa mengambil istilah definisi dari kebiasaan ataupun lingkungan sekitar, ya. Jadi ketika misalkan kalian membahas satu cinta, cinta menurut mahasiswa, cinta menurut orang pekerja, ya, atau cinta menurut sastrawan, coba kalian gali itu, ya. Kemudian yang terakhir, dari semua data dan fakta ataupun pustaka kalian bisa memasukkan satu kesimpulan pernyataan makna topik yang akan kalian bahas, ya. Itu. Jadi what. Kemudian jangan lupa bagi Anda semua yang menuliskan naskah, jangan sampai secara tanda kutip itu tekstual. Menurut KBBI, bla 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 bla, ya. Coba kalian masukkan sedikit-sedikit tentang teknik tektok kepada pembaca. Misalkan, tahukah kalian KBBI berbicara tentang cinta yaitu adalah bla 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 bla, ya. Usahakan jangan terlalu tekstual atau apalagi copy paste. Coba olah sedikit bersastra agar tulisan itu halus dan nyaman bagi pembaca. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu how. Ya, yaitu how. How di sini maksudnya bagaimana para pembaca bisa mendapatkan tujuan dari naskah yang Anda tuliskan. Ya. Jadi pada kategori how ini kalian harus memberikan langkah yang step by step dan nyata. Jadi kalau misalkan ingin belajar bahasa Inggris yang mudah, langkah pertama mendengarkan. Langkah kedua coba berbicara, misalkan itu, ya. Langkah ketiga, keempat dan seterusnya dibahas dalam bagian how to. Ya. Atau mungkin kalian bisa membahas tentang tips dan trik. Misalkan bagian ingin mencari jodoh, tips dan triknya adalah yang pertama, misal zikir, memantaskan diri, kemudian mencari uang, ya, dan lain-lainnya. Sehingga di sini kalian bisa bahas tips dan trik. Tips dan trik, sorry. Kemudian tadi yang saya katakan, how di sini adalah how to, bagaimana para pembaca bisa mendapatkan tujuan yang Anda inginkan, ya. Ingat, tujuan hasil akhirnya adalah tujuan yang Anda inginkan, ya. Kemudian kita akan masuk kepada contoh, ya. Sebelum ketika kalian sudah mengetahui sistematika kepenulisan atau alur, maka saatnya Anda membuat satu mind mapping, ya. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah sebuah coret-coretan ide atau tema yang Anda ingin bahas sehingga Anda mempunyai satu kerangka dan Anda bisa menyusunnya dengan mudah dan rapi, ya. Di sini saya masih secara kasar mind mapping, misalkan di sini ada B, kemudian contohnya ada BB, BA, BD, BC dan lain-lainnya. Ya, ini contoh mind mapping. Kita langsung masuk saja ke bahas contoh, ya. Saya di sini ingin membahas misalkan mengambil tema tentang jomblo. Jomblo itu apa sih? Ya, tulis di sini. Jomblo menurut Mario Teguh, jomblo menurut Ipo Santosa, jomblo menurut Jamil Azaini, jomblo menurut siapa? Ya, coba cari, ya, dan tulis di sini, ya. Kemudian kalian ketika menulis mind mapping ketemu atau terlintas ide, wah, macam-macam jomblo. Ada Jonas, jomblo ngenes, kemudian Jose, jomblo senang, kemudiannya itu ada jomblo mulia. Nah, kategori-kategori itu coba dibahas dan didetailkan. Apa sih apa sih kriteria
jomblo mulia. Ya, kenapa sih ke orang-orang banyak yang menjadi jomblo ngenes? Itu. Coba bahas di situ. Bikin cabang di sini, bikin cabang di sini, bikin cabang di yang lain-lainnya, ya. Kemudian kalian bisa juga membahas ketika membahas jomblo terlintas pertanyaan kapan nikahnya, ya. Kemudian juga kalian membahas tentang penyebab banyaknya para jomblo di Indonesia, ya. Misalkan penyebabnya adalah gengsi untuk menikah atau takut untuk menikah dan lain-lainnya. Nah, kalian bahas, dan ketika kalian sudah menemukan mind mapping kalian, maka saatnya kalian memasukkan ke dalam alur sistematika, yaitu why, what, how. Mana yang bagian why, mana yang bagian what, dan mana yang bagian how. Misal, Jonas, Jose, dan jomblo mulia adalah ciri-ciri jomblo, ya. Maka kita bisa masukkan ke dalam what, Jonas, Jose, dan jomblo mulia, ya. Itu dalam kategori what. Kita bisa masukkan ke format what. Kemudian penyebabnya apa sih, dan kenapa banyak jomblo yang gak laku-laku, itu ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam format why, ya. Why, masukkan dalam format why. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana cara menjadi jomblo mulia, ya. Kalian bisa misalkan dengan zikir, belajar, bekerja, mencari uang, bisnis, dan lain-lain. Itu bisa dimasukkan ke dalam how, ya. Bagaimana cara menjadi jomblo mulia jikalau Anda memang ingin membahas jomblo mulia, ya. Itu ya. Jadi ketika mind mapping kalian sudah terbentuk, maka langsung kategorikan yang mana nih yang what, yang mana nih yang how, yang mana nih yang why, ya. Jikalau ada dari mind mapping kalian yang tidak cocok, maka buang. Kemudian ada ide lagi yang masuk, maka coba tambahkan. Apabila cocok, ya nggak apa-apa, masukkan aja, sehingga kalian bisa mendapatkan bahan yang banyak. Itu, ya. Jadi pada materi kali ini saya memberikan tugas kepada kalian semua untuk membuat satu contoh mind mapping naskah Anda semua, ya. Dan nanti akan dijadikan PR minggu ketiga. Ingat alurnya why, what, how. Ya, itu ya. Kemudian jikalau ada pertanyaan, Mas Said, gimana sih kalau misalkan kumpulan cerita jenis tulisan non fiksinya? Nggak apa-apa, kumpulan cerita juga sama, alurnya why, what, how, ya. Jadi cerita-cerita yang bagian awal itu cari sifat-sifat cerita atau jenis-jenis cerita yang kerasanya tuh ini bagian why, kemudian ini bagian what, kemudian ini bagian how. Jadi plot-plotkin, masuk-masukan cerita atau naskah Anda sesuai dengan alur tadi. Kemudian jika ada yang bertanya apakah ini alur atau sistematika kepenulisan ini taktis, saya bilang tidak terlalu taktis, ya. Kalian bisa mengkolaborasikan dan cari sekreatif mungkin naskah atau isi naskah Anda, ya. Jadi teman-teman jangan lupa why, what, how. Dan sekarang saatnya lah Anda membuat mind mapping dan alur naskah Anda, ya. Saya tunggu. Mungkin itu saja. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau jikalau ada salah materi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, bahagia, bermanfaat.